الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Dari setelah terbenamnya matahari, seluruh umat Islam menggemakan takbir, membesarkan Allah dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa tidak ada yang besar, bahwa tidak ada yang agung kecuali hanya Allah semata. Kita ini sebagai hambanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Takbir kita menjadikan sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya harta yang kita punya, jabatan yang kita sandang, kekuasaan yang kita peroleh, status sosial yang bisa jadi setiap hari mencengkram kita untuk senantiasa kita ingin dipuja dan dipuji, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kecuali takwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pun saudara-saudara kita yang saat ini kemarin melaksanakan wukuf di padang Arafah, berdiam diri di tempat yang telah Allah tentukan sebagai tempat berkumpulnya seluruh umat manusia di seantero dunia untuk melakukan hal yang sama, wukuf, berdiam diri, berzikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir, bahkan kesananya memohon ampun. Dengan dinaungi langit, dengan dihampari bumi, saudara-saudara kita sujud, ruku di sana, memohon ampun kepada Allah, mengembalikan jati dirinya yang asli. Hanya berbalutkan kain putih,
sebagai simbol satu saat nanti ketika kita kembali ke hadiratnya hanya membawa 2 helai kain putih. Sebagai simbol kain kafan itulah yang akan kita bawa nanti ketika kita menutup usia. Harta kita tinggalkan, jabatan yang mungkin setiap saat terus dicari, harta yang kita kumpulkan, status sosial yang kita sandang selama ini, ditanggalkan semuanya, hanya berbalutkan kain putih sebagai pertanda bahwa kita tidak bisa menyombongkan dengan apa yang kita punya, karena sesungguhnya apa yang kita punya hari ini hanyalah titipan semata dari Allah. Hanyalah titipan semata dari Allah yang mesti dipergunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan hidup dan untuk dalam rangka ketaatan kepadanya, bukan untuk durhaka dan maksiat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah. 3 hal yang ingin kita petik dari pelajaran kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya Siti Hajar dan putra tersayangnya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, diuji demi ujian, dicoba dengan berbagai cobaan, diberikan musibah dengan berbagai musibah. Wa idibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan ujian demi ujian kepada Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu, fa'atammahunna, bahkan menyempurnakan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hidup tidak ada yang manis, pasti akan mengalami hal yang pahit. Dalam perjuangan menegakkan agama, tidak akan bisa mendapatkan hal-hal yang enak-enak, tapi di luar itu bahkan ancaman, hambatan, rintangan, bahkan sampai kepada siksaan. Para nabi dan para rasul dulu mendakwahkan Islam kepada umatnya. Demikian luar biasa. Termasuk hari ini kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hidup pasti akan mendapatkan onak dan duri. Dalam hidup pasti akan mendapatkan segala ujian, tantangan, rintangan. Entah itu kesulitan hidup, entah itu kemiskinan, entah itu segala hal yang membuat kita terpuruk. Tapi satu hal buat orang yang beriman, karena dia punya pegangan secara vertikal, Allah yang ada, Allah yang maha segala, maka dia segalanya tumpahkan dan senantiasa dia memohonnya hanya kepada Allah semata. Pelajaran pertama, dalam hidup mesti ada kesabaran di dalam menghadapi segala tantangan dan ujian. Inilah yang dilakukan oleh Ismail alaihissalam. Betapa tidak Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ini lulus, diuji dengan itu lulus, diuji dan diuji tentang kecintaannya dia kepada Allah. Bahkan dia rela untuk dibakar, dia rela untuk disiksa. Tapi yang paling ujian terberat yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam adalah ketika disodorkan antara kecintaan dia kepada Allah dan kecintaan dia kepada putranya Ismail alaihissalam. Betapa Nabi Ibrahim siang malam menginginkan seorang turunan, demi setelah lanjut usia baru diberikan turunan itu oleh Allah. Betapa cinta dan sayangnya Ibrahim kepada putranya Ismail alaihissalam, anak semata wayang yang senantiasa dimimpikan siang dan malam, yang senantiasa didoakan dan dipanjatkan kepada Allah untuk diberikan sebagai pelanjut risalahnya. Begitu diberikan, Allah uji apakah cintanya tetap kepada Allah atau beralih cintanya kepada makhluk, kepada putranya Ismail alaihissalam. Allah uji untuk menyembelihnya.
Sabarkah Ibrahim? Tentu secara manusiawi dia mempunyai sesuatu antara cinta dengan anaknya dengan Allah, antara Allah dengan anaknya. Begitu dia diskusikan, begitu dia musyawarahkan kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail anaknya, ketika dia setelah sampai kepada usia yang bisa diajak berusaha, wahai anakku, aku semalam bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Karena Nabi Ismail alaihissalam anak yang didikan, bapaknya yang soleh, maka anaknya pun soleh, ibunya salehah, keluarga tauhid, maka semua jawabannya adalah jawaban yang berisi dengan ketauhidan. Sampai ancaman terhadap jiwanya pun diterimanya dengan baik oleh Nabi Ismail. Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah engkau perintahkan apa yang telah diperintahkan kepadamu, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Kelak engkau akan mendapatkanku orang-orang yang sabar. Di dalam hidup melaksanakan ketaatan kepada Allah tentu perlu kesabaran. Sabar di dalam beribadah, sabar di dalam menghadapi segala musibah dan ujian, sabar termasuk di dalam rangka menjauhi maksiat. Sabar adalah kunci untuk meraih cinta ilahi. Satu. Yang kedua, sidang id rahimakumullah, betapa perjuangan Siti Hajar, seorang ibu yang melahirkan putranya, seorang ibu yang senantiasa mengasihi, menyayangi, membimbing, mendidik, sampai ketika ditinggalkan dakwah oleh Nabi Ibrahim ke Palestina. Ketika dia ditinggalkan dengan putra yang masih kecilnya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah tandus yang tidak ada pohon-pohonan sama sekali. Kelihatan tidak ada kehidupan di sana. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dia sabar menanggung segala resiko dakwah yang diperjuangkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia tidak pernah mengeluh. Ketika ditanya, wahai suamiku, apakah benar ini adalah perintah dari Allah, engkau meninggalkan kami berdua di tempat padang pasir yang tandus, di lembah yang tidak ada pohon-pohonan sama sekali? Nabi Ibrahim berkata, iya, ini adalah perintah Allah. Sampai 3 kali ditanya, jawaban yang sama, ini perintah dari Allah. Apa jawab Siti Hajar? Wahai suamiku, kalau memang ini perintah dari Allah, aku akan terima dengan sabar dan ikhlas. Buah dari kesabaran dan keikhlasan ini memicu dan memacu Siti Hajar mempunyai daya juang yang tangguh. Seorang perempuan ditinggal suaminya di medan dakwah, tapi dia mempunyai tekad, mempunyai kemauan, mempunyai niat untuk melanjutkan kehidupan dalam rangka ibadah kepada Allah. Ketika Ismail kecil, nangis, kekurangan minuman, kekurangan makanan, Siti Hajar apa yang dilakukan? Menangiskah dia? Tidak. Siti Hajar sebagai istri yang tangguh, dia berikhtiar, berusaha. Mungkin secara akliyah, secara akal tidak mungkin memang ada sumber air di situ, karena memang di padang, di lembah yang tandus. Siti Hajar naik ke Bukit Sofa, kemudian berlari lagi ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Sofa, balik lagi ke Bukit Marwah, sampai 7 kali balikan. Dan itu yang diabadikan oleh saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, sa'i namanya. Dari perjuangan Siti Hajar, Allah melihat perjuangannya. Apa yang diberikan oleh Allah
ternyata hasilnya bukan yang dihasilkan oleh Siti Hajar. Allah berikan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Buah dari kegigihan, buah dari keikhlasan, buah dari kesabaran, memancarlah mata air ketika dijejak tanah oleh bayi mungil Ismail alaihissalam. Keluar air zam-zam, zam-zam, zam-zam. Itulah air zam-zam yang sampai saat ini air itu terus mengalir dan terus memberikan manfaat kepada umat muslim. Zam-zam sebagai mukjizat Nabi Ismail yang sampai saat ini masih dirasakan oleh kita kaum muslimin. Buah dari sabar, buah dari ikhlas, buah dari kegigihan seorang istri yang mendampingi suami di dalam berdakwah adalah rizki min haitsu la yahtasib, sa'i, perjuangan, lari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Seorang ibu harus mempunyai hati yang baja ketika suaminya keluar di medan perang untuk berdakwah di jalan Allah. Yang ketiga, sidang id rahimakumullah, yang ingin disampaikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya kami a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Apa yang mesti dilakukan ketika Allah melimpahkan berbagai karunia-Nya dan khitabnya adalah kepada kita selaku umatnya, ditujukan kepada kita selaku umatnya. Allah banyak memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kita banyak sehatnya daripada sakitnya. Walaupun sakit itu sebenarnya dan sesungguhnya adalah nikmat juga pemberian dari Allah. Kita akan bisa merasakan nikmatnya makan tatkala sembuh dari sakit gigi. Misalkan kita akan nikmat makan ketika kita sembuh dari sakit. Tentu sakit itu pun adalah bagian nikmat yang tak terpisahkan pemberian dari Allah. Kita banyak hidup senangnya daripada susahnya. Apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita melihat begitu beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Dua, fasholli li rabbika, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Ruku dan sujud adalah sesuatu keniscayaan buat kita selaku orang yang beriman. Mau ruku, mau sujud karena Allah. Salat sebagai pegangan hidup seorang muslim mesti tidak boleh ditinggalkan sampai akhir hayat. Karena inilah pertanda kita syukur kita kepada Allah atas karunia limpahan nikmat dari Allah ini. Salat, jaga salat. Jangan sampai salat kita lepaskan, karena ini adalah ikatan hablum minallah. Bagaimana mungkin dia akan mau bersyukur kepada Allah kalau dia meninggalkan sholat? Yang kedua yang mesti dilakukan adalah wanhar, berkurbanlah. Berkurbanlah. Wanhar, berkurbanlah. Sidang id rahimakumullah, sebagai pengejawantahan dari hablum minan nas, berkurbanlah. Kurban secara maknawi menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Keserakahan, ketamakan, serba ingin, mementingkan diri sendiri, ego dan lain sebagainya disembelih secara maknawi. Jangan sampai ada sifat binatang tertancap di dalam diri kita, karena kita bukan binatang. Kalau hanya berkembang biak, binatang pun berkembang biak. Tapi manusia bukan hanya berkembang biak, harus berkembang baik. Maka sembelih sifat kebinatangan itu secara maknawi. Secara lahirinya kita menyembelih seekor domba, seekor kambing, seekor sapi, seekor unta. Tapi dagingnya bukan buat Allah.
Darahnya tidak dipersembahkan kepada Allah, tidak. Karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, tidak butuh apa yang kita persembahkan kepadanya. Yang Allah nilai itu hanyalah takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah kehendaki dari kita adalah bentuk ketakwaannya. Sembelih sifat syaitannya, sembelih sifat hewannya, agar muncul sifat insaniyahnya. Itulah sifat fitrah jati diri yang asli selaku manusia. Dagingnya dibagikan kepada sesama kita yang membutuhkan, yang bisa jadi setiap harinya dia tidak mendapatkan protein, tidak mendapatkan asupan gizi yang sempurna, tapi hari ini mereka bersukaria karena mendapatkan daging yang belum tentu setiap hari dia dapatkan. Masya Allah. Bukankah ini adalah bentuk kepedulian dan empati kita kepada orang lain dalam bentuk korban? Maka terakhir, sidang Id rahimakumullah, semoga makna dari Idul Kurban kembali kepada kita jati diri yang asli sebagai manusia, bukan binatang dan bukan syaitan. Mudah-mudahan walaqad karamna bani Adam, kami telah muliakan Bani Adam, turunan Adam kita, dan kita bisa memelihara kemuliaan itu, pemberian dari Allah. Semoga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa surina wa maulana Muhammad angkuli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena dengan agama itulah menjadi benteng hidup kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki dunia kami ya Allah, karena di sanalah kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaiki akhirat kami ya Allah, karena itulah tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan setiap desahan nafas kami, setiap hidup kami ya Allah menjadi jalan kebaikan ya Allah, sebagai bekal kelak ketika kami Engkau jemput. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikan kematian kami ya Allah sebagai tempat peristirahatan kami dari setiap keburukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.